لله الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والكلام. الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وعلى آله وأصحابه الذي نور الظلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل يدنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahmi, bisa ngaji bersama. Anugerah Allah yang sangat luar biasa harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merefresh memori dan ingatan kita terkait dengan persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Jadi ini edisi khusus ngajinya, edisi menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa kita perlu ngaji khusus terkait dengan bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan? Bapak, Ibu, dan teman-teman tentu maklum bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat istimewa. Bukan hanya istimewa, tapi sangat-sangat istimewa. Kira-kira kenapa bulan suci Ramadan menjadi sangat istimewa, Bapak Ibu? Apa yang membuat bulan suci Ramadan istimewa? Ayo. Turunnya perintah sholat Isra Mi'raj. Turunnya perintah sholat Isra Mi'raj. Kalau di bulan suci Ramadannya apa, Bu, yang membuat istimewa? Yang membuat Ramadan itu turunnya ayat suci Al-Quran. turunnya suci Al-Quran. Baik. Amal Apalagi? ibadah dilipat gandakan. Semua amal ibadah dilipat gandakan. Betul. Apalagi? Diampuni segala dosa-dosanya. Diampuni segala dosa. Betul sekali. Karena Ramadan adalah bulan pembelajaran. Apa ya ini ya? Terus Start lagi nih no telepon mungkin. Terus apa lagi kira-kira? Halo? Bermikir. Adanya malam qadar. Nah, Betul. adanya malam Lailatul Lailatul Qadar. Ini yang membuat super istimewa. Ya. Pahala dilipat gandakan, betul. Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya, betul. Ya. Jangan lupa ada Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, bayangkan kalau kita mau punya tamu istimewa di rumah kita. Siapa tamu yang paling istimewa di rumah kita?
Misalnya kita dikasih tahu tiba-tiba Pak Presiden mau datang ke rumah kita. Nah, atau saudara-saudara jauh yang selama ini jarang ketemu, atau guru kita yang sangat kita hormati mau datang. Apa yang akan kita lakukan kira-kira? Persiapan sebaik-baiknya untuk menyambut tamu. Betul ya Bu ya? Iya, iya, Apa betul. saja kira-kira yang mau kita lakukan kalau tamu mau datang? Rumahnya dibersihkan, yang nggak pernah dicat dicat lagi. Nggih. Terus tentu juga menyambut makanan sama minumannya gimana nanti. Nah, sampai bahkan bajunya pun dipersiapkan semuanya. Kenapa? Karena ada tamu istimewa yang akan hadir. Kita tidak mau mengecewakan. Kita tidak mau kita tidak tampil yang terbaik. Maka persiapan dari jauh-jauh hari. Karena tamu kita mau datang. Karena orang yang sangat istimewa mau hadir. Demikianlah kurang lebih logika sederhana, kias sederhana dari bagaimana kita persiapan untuk menyambut Ramadan yang sangat istimewa. Kita tentu tidak mau bulan suci Ramadan yang sangat istimewa ini datang dan kita tidak siap dan tidak optimal menyambutnya. Jadi kita perlu sekali lagi merefresh ingatan kita menjelang bulan suci Ramadan agar kita semua siap untuk menyambut tamu istimewa dengan sambutan terbaik, dengan persiapan terbaik. Nah, itu kenapa kita perlu ngaji kembali. Oh, saya sudah hidup 70 tahun, 60 sekian tahun. Sudah mengalami Ramadan lebih dari 60 kali. Sudah hafal. Nah, benarkah kita semua sudah benar-benar siap untuk menyambut bulan suci Ramadan? Insya Allah. Ya, maka kita pastikan persiapannya dengan apa saja itu yang kita perlu refresh di ngaji kita. Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menyambut tamu istimewa ini? Ada beberapa hal, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, apa yang perlu dipersiapkan? Pertama kali, yang perlu dipersiapkan adalah hati kita. Ya, jadi jangan sampai begitu mau datang Ramadan, besok Ramadan baru sadar, oh besok Ramadan ya. Jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan dengan baik pengetahuan dan hati kita. Nah, maksudnya hati yang seperti apa yang kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Hati yang penuh gembira. Hati yang penuh gembira ini adalah modal awal kita akan memberikan sambutan terbaik. Coba misalnya, laki-laki ini kiasan. Bu, bulan depan mau ada tamu. Siapa? Fulan, bin Fulan yang mau datang. Sedangkan kita ini gak suka sama Fulan bin Fulan. Kita tahu bahwa Fulan ini kalau datang cuma ngerepoti saja, cuma bawa masalah, sedangkan masalah yang dulu aja belum selesai. Ya. Bagaimana perasaan kita kalau mendengar kabar Fulan yang bermasalah ini mau datang? Wes karepmu wes, ya, terserah kamu mau datang mau tidak. Ya. Bahkan mungkin karena hatinya tidak gembira, bahkan mungkin berharap nggak jadi datang. Karena tahu nanti kalau datang masalah ini orang kalau datang ini. Nah, kalau hatinya tidak gembira mau kedatangan tamu,
secara otomatis dia tidak akan melakukan apapun untuk menyambut kedatangan tamu ini, bahkan mungkin berusaha untuk kabur, ya, tidak ada di rumah, atau berharap orang ini tidak datang dan tidak ketemu. Karena hatinya tidak gembira, tidak welcome. Nah, sama dan kita menyambut bulan suci Ramadan. Kalau hati kita tidak gembira, ya kita nggak ngapa-ngapain, malas. Ngapain bulan suci Ramadan cuma bikin susah, misalnya naudzubillah. Lapar, menahan lapar dan dahaga, malamnya ibadah. Begitu akhir bulan harus bagi-bagi THR. Alhamdulillah, ya. Sebaliknya kalau kita gembira, alhamdulillah Ramadan mau datang 1 bulan lagi. Maka kegembiraan itu akan melit dia, akan menggerakkan dia, menggerakkan kita semua untuk berusaha menyambut bulan suci Ramadan dengan baik. Sebaik-baik. Ada sebuah hadis, meskipun orang mempertanyakan kesahihannya, ya, tapi sebagai penyemangat boleh, ya, boleh kita mengetahui dan belajar dari, ya, di mana hadis tersebut mengatakan bahwa barang siapa yang gembira menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah akan bebaskan dia dari kobaran api neraka. Di luar hadis tersebut, kita sama-sama maklum, ya, bahwa kalau orang yang beriman, tentu dia akan bergembira menyambut baik karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua anugerah Allah pasti disambut dengan bergembira. Sebagaimana firman Allah, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah kita semua bergembira. Karena sesungguhnya karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apapun yang dia bisa kumpul. Kenapa kita harus bergembira? Karena akan datang bulan suci Ramadan yang begitu istimewa. Nah, bagaimana mungkin kita tidak bergembira kalau nanti dosa-dosa kita akan diampuni? Bagaimana mungkin kita tidak bergembira kalau kita akan berjumpa dengan bulan di mana ada Lailatul Qadar, di mana amal-amal kita akan dilipat gandakan pahalanya? Ya nggak mungkin nggak bergembira. Maka singkatnya, ringkasnya, orang mukmin, orang muslim, mukminin mukminat pasti bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, karena bergembira, maka kemudian para salafus sholih, ya, orang-orang terdahulu, para alim, para ulama, para tabi'in, para tabi'in, dan juga para sahabat, 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka sudah berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya.
Allahumma ya Allah, barik lana, berkailah kami fi Rajaba, di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, berkatilah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikanlah kami Ramadana, kepada bulan suci Ramadan. Waghfir lana dzunubana, dan Allah mengampuni dosa-dosa kami. Sudah hafal Bapak Ibu doanya? Halo, sudah hafal doanya? Ustaz. Insya Allah belum, Ustaz. Insya Allah siapa Insya Ustaz? Allah belum. Oh, insya Allah sudah. Ya, Ada insya Allah Ustaz. belum. Ya. Ya, saya biasanya senang dilakukan buat rengeng-rengeng. Nah, Di kemarin posting saja. panjang perjalanan terbang di pesawat sambil terus melantunkan doa ini. Saya beri contoh, nanti Bapak Ibu yang bisa melakukan, bisa bersama-sama dengan saya. Ya, Allahumma barik Bariklah lana fi Rajaba wa Sya'bana wa Wabalikna Ramadana waghfir lana dzunubana. Biar tidak melengking terlalu tinggi, jadi yang di tengah-tengah diganti jadi sedang atau bahkan turun. Saya kasih contoh dulu ya Bu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Jadi turun nadanya, nggak usah naik. Nggak usah naik. Fi Rajaba wa Sya'bana. Itu boleh sekali-kali, tapi kalau terus-menerus nanti terlalu ngegas. Jadi nadanya diturunkan aja. Fi Rajaba wa Sya'bana wa balina Ramadana waghfir lana dzunubana. Ini amat sekali di tengah-tengah Ya Allah, hujan Gusti. gerimis romantis. Ya. Romantis. Sambil berdoa, Kok makan tidak gratis? semua harus dilakukan seperti itu, tapi kalau saya sambil berkegiatan, sambil melakukan doa ini, rasanya pas dan nikmat. Ya. Allahumma barik lana, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua dihantarkan dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa kita berdoa begitu? Yang pertama, Rajab dan Sya'ban adalah bulan yang istimewa. Mudah-mudahan kita bisa menikmati dan mendapatkan berkah fadilahnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Yang kedua, Amin. tentu yang super istimewa bulan suci Ramadan. Dan kita semua sama-sama berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena belum tentu semua yang sehat hari ini bisa dipertemukan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Makanya kita memohon kepada Allah yang agar bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu kemudian diberi hidayah, taufik, inayah, kekuatan lahir dan batin untuk beribadah secara ya Allah. maksimal di bulan suci Ramadan. Itulah mengapa kita berdoa ini. Para salafus solih, orang-orang solih zaman dulu, ya, bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan sudah berdoa, dan tentu bukan hanya doa tapi juga mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, mari kita contoh laku para salafus solih ini, ya, paling tidak dari bulan Rajab, ya, dari bulan Rajab kita sudah
berdoa. Ya, sudah mengetuk pintu Allah. Jangan sampai besok Ramadan, besok Ramadan Bu. Besok belum persiapan ya. Yuk kita belanja. Oh, persiapannya baru sehari sebelum makan sahur dan fokusnya adalah belanja untuk masak atau waktu sahur. Nah, kita tentu sebagai santri-santri yang belajar, ya, mari kita belajar dari para salafus sholih. Mereka, beliau-beliau ini menanti-nanti datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh harap, bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, dan terus melantunkan doa-doa akan diberkahi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan kemudian bertemu dengan tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Masih ada 3 tips, ya, bagaimana berjumpa, ya, bagaimana kita semua menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah 3 tips ini akan kita kaji besok di pertemuan kita selanjutnya. Demikian Bapak Ibu ngaji kita. Jadi minggu ini temanya lah tema spesial, ngaji spesial menyambut Ramadan. Datangnya bulan suci Ramadan. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.